Kan kami dari kelompok Berkah Ramadan, kami akan melakukan live coding ataupun tutorial mengenai tugas besar kami yaitu breakout game. Di sini ada saya, Diva Fatia Zabian, NIM 119140047 dari PBORA. Saya Abdurrahman Faras, NIM 119140052 dari Berkah Ramadan, PBORA. Saya Liza Maharani dengan NIM 119140002 dari PBORA. Saya Dela Salsabila, NIM 119140071 dari PBORA. Mulai Ras edit. Baiklah, pertama-tama di sini ada yang namanya import Pygame, System, dan OS. Ini adalah modul-modul yang kami gunakan pada program kali ini. Pygame.init untuk menginisiasi dari Pygame itu sendiri. Dan ini merupakan bagian dari dokumentasi yang sangat diperlukan dari Pygame. Di sini juga ada Pygame.display, display.setCaption dengan nama tubes akan memberi nama dari window program kami. Di sini juga ada deklarasi variabel lebar dan tinggi untuk tinggi dan lebar dari windownya, serta di sini ada variabel warna-warna dalam format tuple yang berisikan angka-angka RGB. Di sini juga ada muka kelompok dan untuk menampung gambar dari yang akan digunakan di bagian background dari game kami dengan menggunakan pygame.image.load untuk menampilkannya nanti. Di sini juga ada suara dengan menggunakan modul pygame.mixer.sound yang akan berguna untuk memanggil suara saat diperlukan di kemudian nantinya. Di sini juga kita set bola hidup sama dengan true untuk menandakan bola itu hidup atau mati, sehingga program dapat terus berjalan atau tidak bergantung pada variabel ini, dan selesai juga dideklarasikan di sini. Kemudian ada tampilan di sini untuk men-set display atau window dari program yang kami buat, dan huruf berguna untuk font dari keseluruhan sistem, yaitu menggunakan font Poppins Bold ukuran 30 pixel. Dan di sini klik sama dengan pause ketika menu diklik atau tidaknya, sehingga ditentukan dengan variabel ini, boolean ini. Yang pertama kali di sini ada juga kelas tombol. Kelas tombol ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode init sebagai konstruksi dari kelas yang berisikan atribut berupa warna hover, yaitu ketika tombol sedang dalam mode hover akan menampilkan warna tersendiri. Kemudian ada juga warna klik, ketika diklik akan berbeda warnanya. Warna tulisan untuk warna tulisan, self lebar dan tinggi berguna untuk ukuran dan dari tombolnya tersebut. Warna tombol untuk warna dari tombol sendiri, dan X dan Y untuk mengatur posisi dari tombol, serta tulisan untuk jenis tulisan atau fontnya. Kemudian ada juga metode menampilkan tombol. Yang pertama di sini kita buat global.click. Yang pertama global.click kita panggil. Di sini juga ada inisiasi aksi false, yaitu variabel boolean yang menentukan aksinya akan dilaksanakan atau tidak aksi selanjutnya. Kemudian di sini ada juga post, pygame.mouse get post untuk mengambil posisi dari mouse. Kemudian ada tombol rect untuk membuat dari tombolnya itu sendiri, menggambarnya dengan modul pygame rectangle dengan parameter posisinya serta lebar dan tinggi. Dan di sini dibuat logika percabangan juga untuk mengecek apakah tombol dipencet atau tidaknya. Ketika tombol dipencet, maka klik sama dengan true dan tombol akan menampilkan warna ketika diklik. Berubah warna jadi tombolnya. Di sini juga ketika tombolnya baik, di sini juga ada ketika mau sudah diklik tapi tombol sudah diklik akan men-set dari aksi itu menjadi true. Dan di sini adalah else untuk ketika menampilkan tombol dalam keadaan hover. Selanjutnya else di sini adalah menampilkan tombol itu sendiri dalam bentuk mode biasa. Di sini juga ada gambar tulisan, kita panggil untuk menampilkan tulisannya nanti. Dan di sini untuk mencari panjang dari tulisannya itu menggunakan get width. Dan di sini tampilan bit adalah akhirnya untuk menampilkan tombol tersebut kepada layar, dan di sini di return adalah aksi sebagai parameter atau variabel boolean sebagai penentu aksi selanjutnya nanti di main program. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan kode programnya. Kita akan membuat kelas tembok dengan konstruksi dari metode init, yaitu mempunyai baris sebanyak 6 dan kolom sebanyak 6. Lalu lebar setiap kolomnya diatur dari lebar dibagi baris per inti. Lalu tingginya adalah 50 pixel. Selanjutnya membuat metode tembok. Di sini berfungsi untuk menyusun temboknya sesuai yang telah diinginkan di atas. Apabila pada baris kurang dari 3, maka kekuatan temboknya akan menjadi 2. Jika baris setelahnya, maka temboknya akan menjadi 1. Lalu kotak tersebut dibangun dengan parameter rectangle dan kekuatannya. Lalu setiap baris akan menambah satu kotak sebanyak 6 sampai 6. Lalu kotak akan ditambah sebanyak baris yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya metode tampil beton. Pada metode tampil beton, beton akan ditampilkan apabila kotak tersebut mempunyai kekuatan 2, maka warnanya akan menjadi abu-abu. Dan apabila kotak tersebut memiliki kekuatan sebanyak 1, maka warnanya akan menjadi oranye. Lalu dengan metode draw rectangle dari modul pygame akan ditampilkan warnanya sesuai dengan yang telah ditentukan pada percabangan tersebut.
Lalu untuk sela-sela dari setiap bata atau beton yang ditampilkan, yaitu dibuat rectangle berwarna putih sebesar 2 pixel. Selanjutnya, kelas tangan akan dilanjutkan dengan teman saya Dela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas tangan. Di sini dia menggunakan fungsi init, kemudian fungsi tangan awal yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan seperti sub tinggi dengan nilainya 25, terus sub lebar itu integer, kemudian lebar yang telah diinisialisasikan di atas kemudian dibagi dengan 4, sub x itu sama dengan integer lebar dibagi 2 dikurang dengan sub lebar dibagi 2. Kemudian self y ini sama dengan tinggi yang sudah diinisialisasikan di atas, kemudian dikurang dengan self tinggi dikali 2. Self kecepatannya sama dengan 2, terus self rect sama dengan PYG merek, terus self arahnya sama dengan 0, self warnanya sama dengan warna. Kemudian fungsi gerak ini untuk menggerakkan tangannya atau sticknya dengan menggunakan fungsi tombol. Jadi kalau tombolnya ditekan ke arah kiri, maka vektornya akan berkurang 1, dan sebaliknya jika tombol ditekan ke arah kanan, maka vektornya akan berkurang 1. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan fungsi tampil pj.draw.rect. Oke, di sini saya akan lanjutkan codingan dari teman saya. Oke, untuk di sini saya menggunakan kelas bola. Kelas bola ini saya mendefinisikan sebuah pixel dari bola itu sendiri, letak bola, di mana saya menggunakan rect sebagai letak bolanya. Dan juga saya memberi kecepatan bola tersebut. Di sini saya menampilkan kecepatan maksimal, warna, skor, dan juga hitungan temporary untuk skor. Dan juga saya membuat boolean yaitu bonus skor, cek tembok, dan juga cek menyentuh yang akan saya jelaskan pada step selanjutnya. Oke, di sini saya juga membuat fungsi tampil, yang dimana ini fungsi untuk menampilkan sebuah objek pada tampilan game. Oke, di sini juga saya membuat fungsi gerak. Di sini pada fungsi gerak saya mendeklarasikan hancur penggaris. Oke, dalam fungsi gerak sendiri saya membuat sebuah percabangan di mana saat kondisinya setiap bola itu menyentuh atau kena ujung-ujung dari frame, dia akan memantul. Ini cuma mengecek. Oke, kemudian untuk tembok sendiri saya membuat perhitungan jika tembok tersebut 1 dan terkena bola, maka dia kekuatannya akan berkurang 1 dan menjadi warna orange dari warna abu-abu. Kemudian akan memberikan sebuah suara. Kemudian kalau sekiranya bola tersebut itu berwarna orange atau kekuatannya cuma 1, maka skor akan bertambah 1 dan hitungan temporalnya juga akan ditambah 1. Oke, di sini ada sebuah temporary saat orange-nya saat sudah hancur 3 biji dari tembok, maka dia akan menampilkan bonus dan akan ada suara juga. Nah, kemudian kalau sekiranya tembok sudah hancur 20 biji, maka tembok akan menjadi warna abu-abu semua dan akan kembali seperti semula. Dan kecepatan maksimal bertambah 1, di mana kecepatan maksimal itu ada kecepatan bertambah setiap tembok hancur 20 kali. Oke, kemudian di sini saya melihat apakah ketika tembok itu tidak hancur, maka hancur juga sama dengan 0. Tembok sama dengan 0 itu artinya jika temboknya 0 berarti game tetap berjalan. Jika temboknya -1 itu artinya dia tidak berjalan lagi. Oke, di sini saya memberi sebuah percabangan lagi di saat si bola ini menyentuh ujung kanan kiri, maka dia akan memantul atau dalam vektornya sendiri dikali 1. Oke, untuk saat dia menyentuh atas, maka dia juga vektor Y akan dikali 1. Tetapi jika dia menyentuh bawah, itu maka selesai sama dengan 1 atau bisa dibilang permainan selesai. Kemudian saat dia menyentuh pemain, dia akan membuat sebuah percabangan di mana saat dia menyentuh bola, bola akan bernilai true. Pada fungsi ini bertujuan untuk membuat salah satu faktor untuk membuat tembok kembali seperti semula. Ini juga bola akan selalu bertambah sesuai kecepatan bola. Oke, pada fungsi ini juga gerak letak bola akan selalu bertambah sesuai kecepatan bola. Oke, pada fungsi ini juga mereturn dari selesai. Saat selesainya -1, maka game itu selesai. Saat dia tidak sama dengan -1, maka dia akan tetap bermain. Nah, di sini juga saya membuat sebuah kelas bonus. Nah, pada kelas bonus ini saya mendeklarasikan sama seperti bola. Cuman bedanya dia ada beberapa yang dihapus.
Oke, saya juga membuat sebuah function di mana dia untuk menampilkan bola. Kemudian saya membuat sebuah letak di mana ini adalah letak awal dari bola bonus tersebut. Kemudian saya membuat function gerak di mana dia itu akan selalu bergerak ke bawah, tapi tidak bergerak ke kanan kiri. Nah, kemudian saat menyentuh pemain, maka dia akan kembali ke letak semula. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada program dari yang sebelumnya dengan membuat kelas berhenti. Kelas ini berfungsi untuk membentuk tombol pause pada bagian sebelah kanan tampilan game. Kelas berhenti ini memiliki atribut warna tulisan, vektor X dan vektor Y, tulisan untuk fontnya, dan huruf untuk fontnya, dan tulisan dari tombol tersebut apa. Lalu ada metode menampilkan tombol. Di sini menggunakan global variable yaitu klik. Aksi untuk menunjukkan aksi sebelum dijalankan adalah pause. Lalu ada pause untuk menentukan posisi cursor pada tampilan. Lalu ada tombol rectangle itu untuk membentuk tombol tersebut dan terletak di bagian mana. Lalu di sini ada percabangan untuk melihat apakah posisi dari mouse tersebut ada pada tombol pause atau tidak. Jika iya, maka klik akan true. Jika dia sudah tidak mengklik, maka aksi selanjutnya akan berlangsung. Lalu gambar pada tulisan ini untuk membentuk huruf tersebut berwarna apa. Lalu tampilan bleed digunakan untuk membentuk gambar tulisan tersebut terletak pada bagian mana. Lalu akan mengembalikan nilai aksi. Di luar kelas berhenti, dibangun objek berhenti dengan memanggil kelas berhenti yang menggunakan atribut yang diminta yaitu X, Y, tulisan dan ukuran terletak pada sekian pixel, 520, 580, tulisannya berupa pause dan ukurannya sebesar 14 pixel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dela. Terima kasih. Objek menu. Pertama, pada tulisan bola yang diberi warna menggunakan fungsi tombol, kemudian akan menampilkan tulisan ball dengan warna netral. Begitu juga dengan tangan. Dia akan menggunakan fungsi tombol dan akan menampilkan tulisan stick dengan warna netral. Sama juga begitu pula dengan warna merah, kuning, dan hijau. Semuanya menggunakan fungsi tombol, lalu menampilkan tulisan red, yellow, dan green dengan warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian untuk fungsi game berakhir, di sini terdapat menggunakan untuk keluar itu menggunakan fungsi tombol, terus tulisannya exit berwarna merah. Untuk restart itu menggunakan fungsi tombol, tulisannya restart berwarna hijau. Terus untuk button kembali menggunakan fungsi tombol, kemudian mengeluarkan tulisan red berwarna biru. Di sini tangannya itu berwarna netral, terus tangan atau stick atau gayungnya berwarna netral, terus bolanya itu juga berwarna netral. Kemudian di sini yaitu looping untuk menjalankan menu. Jadi selama dia true, maka dia akan terus looping. Di sini diinisialisasi kalau dia run berarti dia true. Jadi ini selama dia run berarti dia akan terus jalan. Terus ini tampilannya itu putih. Terus backgroundnya itu nanti ada tampilan muka kelompok atau foto kelompok yang seperti fungsi di atas. Terus di sini kalau mencet tombol mulai, program ini akan melooping ke selanjutnya. Terus ini kalau misalnya menekan tombol keluar, maka akan keluar. Kalau menekan tombol warna bola, jadi kita akan menampilkan menu warna bola. Lalu di sini terdapat looping lagi. Di sini menampilkan menu pilihan bola. Ini menampilkan background seperti tadi. Lalu ini kalau ngeklik tombol warna merah, maka bolanya akan berubah jadi warna merah. Kalau menekan tombol warna kuning, bolanya akan menjadi kuning. Kalau menekan tombol warna hijau, maka bola akan berubah menjadi warna hijau, kemudian keluar. Terus ini jika memilih tombol untuk warna tangan, sama seperti sebelumnya menampilkan background muka kelompok, terus akan
Jika memilih tombol warna merah, maka tangannya akan berubah menjadi warna merah. Kalau memilih warna kuning, maka tangannya akan berubah menjadi warna kuning. Terus kalau memilih warna hijau, maka tangannya akan berubah menjadi warna hijau. Terus setelah dipilih, maka program akan keluar ke tampilan menu awal. Kemudian, ini untuk menampilkan tembok atau objek tembok, maka ini tembok, lalu memanggil fungsi tembok, lalu kemudian tembok, buat tembok. Sudah di dalam Bu jelaskan. Di sini kita panggil objek tembok dalam variabel tembok, dan di sini setelah dibuat objek tembok tersebut kita panggil juga bentar nge-lag banget. Bentar, sorry. Gue silang dulu. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan pembuatan dari programnya sendiri. Yang pertama kita panggil objek tembok dalam variabel tembok, kemudian kita panggil juga membuat tembok untuk membuat temboknya nanti. Dan di sini kita bentuk juga objek tangan, objek bola dengan ukuran yang telah ditentukan seperti ini. Kemudian ada bonus dengan posisi yang sudah ditentukan 300,0, dan juga ada kita inisiasi run sebagai parameter untuk berjalannya program. Kemudian untuk menampilkan sesuatu pada Pygame diperlukan perulangan berupa while dengan parameter atau patokan run. Di sini ketika run sama dengan true, nilai bernilai true, maka kita menginisiasi tombol spasi. Tombol spasi ini untuk mengecek apakah tombol spasi nanti ya dipencet atau tidak. Dan tampilan .field untuk menampilkan background berupa warna putih. Tampilan skor untuk menampilkan skor pada layar ketika permainan sedang berlangsung. Tembok.tampil beton untuk menampilkan beton-beton yang berupa warna orange atau abu. Pemain.tampil untuk menampilkan objek pemain tadi, tangan. Kemudian bola.tampil untuk menampilkan bola. Di sini juga ada pengecekan. Yang pertama ini pengecekan ketika bola menyentuh atau bola .check tembok 20. Itu untuk mencek apakah bola menyentuh tembok ataupun bola menghancurkan tembok sebanyak 20 kali. Di sini di awal ini ketika tidak terpenuhi maka diisi dengan false, diisi kembali dengan false nilainya. Dan selanjutnya adalah pengecekan ketika bola menyentuh bonus.score sama dengan true. Di sini ketika bonus.score sama dengan true adalah ketika syarat bonus score itu sudah terpenuhi, maka bonus akan tampil dan bonus akan bergerak dengan memanggil metode tampil serta gerak. Kemudian apakah di sini di variabel check ini akan ditampung nilai yang direturn dari kelas bonus yang metodenya berupa atribut yang berupa menyentuh, dan di sini ketika cek sama dengan true nilainya, maka bola dari skor bola akan bertambah dengan 5 dan akan muncul suara kena bonus dengan suara kena bonus.play. Terus bola nyentuh dan bola bonus skor di set lagi menjadi false. Kemudian ada pengecekan rectangle bottom lebih besar dari tinggi, bonus.letak. Di sini untuk mengecek apakah bonus lewat ke bawah atau tidak. Ketika bonus lewat ke bawah ya udah bonus kembali ke posisinya awal dengan .letak ini, dan juga bola.bonus skor ini menjadi false lagi kita set. Dan selanjutnya adalah pengecekan apakah bola hidup atau tidaknya. Di sini bola dicek apakah masih hidup atau tidak dengan variabel yang berupa boolean. Ketika bola masih hidup dicek, kemudian maka pemain masih bisa bergerak kanan kiri, dan di sini ditampung selesai. Selesai ini adalah variabel yang menampung nilai apakah bola melewati garis bawah atau jatuh maksudnya dengan nilai yang direturn dari metode gerak dari bola itu sendiri. Kemudian dicek di dalamnya ketika selesai tidak sama dengan 0, berarti bola hidup itu false. Jadi nilai selesai ini ketika di return kalau misalnya bolanya jatuh ke bawah akan menjadi -1 seperti pada kelas sebelumnya. Ketika bola nilainya -1 maka bola menjadi jatuh dan bola hidup itu diset dengan false dan permainan akan berhenti. Selanjutnya ada pengecekan apakah menu berhenti atau pause yang bentuknya tombol tadi ataupun tombol spasi tertekan atau dipencet oleh user, maka run 1 ini sama dengan true. Run 1 ini berguna untuk menampilkan menu ketika tampilan di pause. Di sini while run 1 ini terpenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah background muka kelompok, terus juga ada skor sementara berwarna putih, dan di sini ada beberapa tampilan tombol yang berupa game berakhir dan game kembali atau tombol berakhir atau kembali. Nah, ketika semua itu sudah dicek atau dilakukan, maka akan keluar kembali dari Pygame tadi. Kemudian Pygame display-nya akan diupdate sesuai dengan tampilan dari menu berhenti atau pause-nya tadi. Ketika bola tidak hidup, selanjutnya adalah pengecekan ketika bola tidak hidup, maka akan ditampilkan menu terakhir, menu berakhir. Menu berakhir ini dengan parameter run 1 sama dengan true nilai awalnya,
Berarti ya while itu akan dijalankan ketika run 1 sama dengan true, dan di dalamnya itu ada tampilan berupa tampilan tulisan game berakhir dan juga ada skor terakhir Anda dari setiap pemain yang memainkan game ini. Kemudian ada menu juga, menu tombol untuk memberhentikan game berakhir atau game mengulang. Ketika memencet tombol berakhir akan langsung exit atau keluar, kemudian ketika mengulang akan di-set semua kembali dari awal. Nah, selanjutnya ketika eventnya sudah dilakukan terpenuhi maka akan keluar dari proses tadi, dan Pygame akan diupdate sesuai menu ini. Selanjutnya juga ini adalah for untuk terakhir yang digunakan pada Pygame untuk ya apabila semua proses tadi sudah terselesaikan maka akan keluar saja, ditutup, dan tampilan juga akan diupdate. Terakhir kita tutup dengan pygame.quit sebagai keharusan dalam dokumentasi dari Pygame itu sendiri yang digunakan